dan I hope. Nanti kita akan sharing seperti apakah sharingnya, kemudian apa itu I hope, dan apa itu ACI, dan apa sih yang memang kita harus pahami, harus kita aware tentang mental illness. Insya Allah nanti kita akan berbagi bersama-sama di 2 jam ke depan. Belum bisa ditampaikan satu persatu. Ada Coach Tin dari Tangerang. Nah, dari Australia. Wow, siapa nih dari Australia? Coach Tiga di Australia. Wah, ada Bang Riko. Apa kabar Bang Riko? Tadi ada Bang Anik juga saya lihat ya. Oke. Bang Erik sudah datang nih, alhamdulillah sudah hadir. Bang Erik. Halo, Assalamualaikum Bang Erik. Waalaikumsalam. Sedap. Inilah dia ya. Kok kayaknya lagi nge-lag nih Bang Erik ya? Nge-lag ya? Masa? Nge-lag. Bapak Ibu, Bang Erik ini bintang tamu spesial kita. Kenapa? Karena beliau adalah survival anxiety, dan setelah beliau selesai dengan dirinya, beliau berkiprah luar biasa membangun sebuah komunitas yang membernya itu ribuan, dan mungkin di sini juga banyak ya membernya, yang bernama Anxiety Care Indonesia. Luar biasa perjalanan hidupnya yang perlu kita banyak belajar dari beliau. Bagaimana beliau survive dan akhirnya bisa menolong banyak orang hari ini. Coach Erik. Iya. Ada. Tuh dia muncul ya. Banyak ya teman-teman membernya ikut di sore hari ini? Iya, alhamdulillah pada mau ikut. Dan kita juga live di Zoom di FB-nya Pak Ari ya. Bapak Ibu tidak memungkinkan untuk join Zoom, bisa juga dilihat FB-nya. Coach Tika mohon dibantu untuk share link FB-nya, barangkali ada teman-teman yang terkendala di Zoom. Ya, ini menarik nih Coach Yuyun nih, Coach Erik ya. Tadi kan saya tanya nih Bang Erik, di sini teman-teman itu dari skala 1 sampai skala 5. Kalau 5 tuh pokoknya wow banget deh ya. Artinya bahwa dia lagi energik, lagi semangat, lagi bahagia. Tapi kalau kita lihat sini banyak yang 3, 2, dan 1 juga. Saya mau nanya nih sama Bang Erik nih. Kayaknya kalau untuk ini lebih harus lebih banyak Bang Erik ini sharing kan. Betul nggak Coach Yuyun ya? Ya, betul. Bang Erik, apa sih yang membuat Bang Erik pertama-tama ya realize gitu loh. Realize, gila, kayaknya ada sesuatu nih sama gua nih ya. Kayaknya gua nih lagi nggak kenapa-napa, gua lagi nggak baik-baik aja. Itu gimana sih Bang? Awal-awal Abang tuh menyadari realize kayak gitu tuh? Awalnya sih apa ya? Tiba-tiba cemas ya, tiba-tiba maksudnya deg-degan, kayak dikejar anjing cuman nggak ada anjingnya gitu ya. Tiba-tiba ngerasa kayak gitu padahal lagi di kantor. Aku waktu itu masih kerja di bank. Nggak ada masalah ya, aman, duitnya banyak. Cuman kenapa nih kok ada rasa kayak mau jatuh dari gedung, atau kayak rasa dikejar anjing, kayak deg-degan gitu. Apa ini tiba-tiba di situ. Dan memang awalnya memang ini mungkin teman-teman juga sama ya, begitu kita ngerasa kayak gitu terus kita biarin, lama-lama panic attack kan ya. Panic attack itu kan udah tingkatnya level tingginya anxiety. Nah udah panic attack itu kan kita udah nggak bisa ngapa-ngapain tuh, udah diem aja, udah freeze gitu ya, freeze. Terus udah gitu roh kayak mau dicabut, jadi rasanya emang roh kayak pengen dicabut, kayak pengen dia tarik dari atas rohnya gitu ya. Terus pengen jatuh, pengen deg-degan, cuman nggak bisa gerak, jadi cuman aduh ini kenapa nih gitu ya. Nah dari situ memang kehilangan kontrol atas pribadi, atas diri sendiri. Jadi kita kayak nggak bisa kontrol. Ini kita nggak bisa kontrol badan, kita nggak bisa kontrol emosi gitu. Dan di situ emang takut banget, rasanya kayak mau mati. Dan setelah itu ada takut untuk gila, jadi ada takut dan gila keluar. Jadi takut karena kita nggak bisa kontrol kan. Jadi kayak betulnya bukan takut gila ya, takut kita tidak bisa mengontrol tubuh kita sendiri atau emosi kita sendiri. Nah itu panic attack tuh. Setelah panic attack baru anxiety disorder. Jadi kita takut panic attack itu datang lagi. Ini baru anxiety terus, cemas terus. Gitu Coach. Tapi gini, artinya kan gini, sebelum sampai di momentum itu kan sebenarnya udah ada endapan emosi negatifnya juga gitu ya Bang ya? Iya. Sebenarnya kan udah ada tuh ya, tanpa kita entah apakah disadari atau enggak, betul nggak? Ya kan? Karena kayaknya nih kalau teman-teman di sini ada yang akhirnya sudah mungkin sampai pada simptom yang kayak tadi tuh Bang Erik rasakan ya, tiba-tiba mau jatuh, atau tiba-tiba mungkin atau yang paling sederhana mungkin kerasa kayak ada gempa sedikit gitu ya. Ya, kelingan kita sebutnya.
kayak ada gempa dikit, tapi cuma kita doang yang ngerasain, yang lain enggak. Iya. Gempa lokal. Gempa lokal. Jadi sebelum didiagnos anxiety, memang sebetulnya Coach Erik sudah merasakan tanda-tanda emosi negatif begitu ya Coach Erik ya? Tapi kemudian diabaikan awalnya gitu ya? Sampai ke di level panic attack dan lain-lain. Jadi apa namanya ya? Sebetulnya tubuh udah ngomong ya, maksudnya kalau aku sadari ya, tubuh tuh udah ngomong, karena dulu kan memang sifat aku parah ya, jadi kerja tuh bener-bener kerja banget, istirahatnya kurang. Aku bisa tidur jam 1, jam 2 malam, jam 6 tuh mesti berangkat kantor lagi. Jadi emang kurang tidur dan di perjalanan kan 2 jam, 3 jam ya kalau di Jakarta ya, nyampe kantor. Dan kayak gitu pulang jam 10, jam 11, terus di rumah dulu jam 1 gitu terus. Itu udah mulai badan udah mulai kayak kok nggak enak, kok nggak nyaman gitu. Terus kok gampang flu, kok gampang capek, kok sedangkan makan nggak saya jaga juga gitu. Nah itu sebetulnya udah badan udah ngomong nih pola makan udah terjadi gitu. Juga sebenarnya kan udah, gitu. Iya, dan akhirnya diterusin ya udah panic attack. Nah dari situ udah langsung. Iya. Artinya sebenarnya tadi kata kuncinya tuh Coach Yuyun, Bang Erik sampaikan bahwa tubuh kita tuh sebenarnya udah bicara sama kita gitu kan. Yes, your body speak your mind, iya kan? Tubuh kita tuh udah bicara tentang apa yang terjadi dalam pikiran kita. Dia udah pasti udah kasih sinyal nih, iya kan? Cuma kan masalahnya kita seringkali tuh mengabaikan sinyal-sinyalnya. Betul. Itu yang seringkali kita abaikan tuh sinyal-sinyalnya. Tiba-tiba mungkin boleh jadi sinyal-sinyal sederhana yang kecil-kecil, yang itu yang seringkali kita abaikan tadi, cepat capek, ya kan? Itu asam lambung naik gitu ya, kemudian tidur ya Coach Bram. Iya, kurang tidur gitu ya, perubahan pada pola makan ya, perubahan pola makan kan beda-beda nih orang ya kan. Ada orang sih nggak tahu, kalau Bang Erik kayaknya kalau lagi ini jadinya jadi malas makan gitu ya. Iya, kerja terus nggak malas makan dah, di depan komputer ya terus. Iya, tapi ada orang yang bawaannya makan terus gitu. Ada juga. Tapi intinya sama, perubahan pola makan, ya kan? Jadi yang satu makan terus ya emotional eating, oke? Ya dikit-dikit makan ngemil dan lain sebagainya. Ya dikit-dikit ada juga ya udahlah kerja terus, dia hajar aja terus. Nah ini kita mau ngobrol juga nih, Coach Erik sama teman-teman yang ada di sini sekarang, ya. Apa sih yang kemudian teman-teman coba tadi kalau Bang Erik sampaikan ada tubuh kita tuh berbicara ya sama kita. Nah, dalam 3 bulan terakhir ini, kalau teman-teman sendiri yang ada di sini, apa sih yang dirasakan gejala-gejala fisiknya dulu nih? Nah, boleh diketik nggak di chat Zoom? Kita cek ya, Bang Erik, teman-teman yang ada di sini ya. Gitu. Boleh diketik teman-teman kira-kira apa sih gejala-gejala fisik yang dirasakan? Bulan terakhir, mudah capek, GERD, lambung, emas, asam lambung, susah tidur, asam lambung. Badan terasa sering panas, oke. Kepala kelayangan. Kelayangan pasti, sesak napas. Sesak napas. Kecekek di sini ada guys, yang kecekek di sini guys. Rasa kayak dicekek gitu di sini. Terus psikosomatis ya guys ya, yang kadang nyeri sini, kadang nyeri di sini, kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini. Wah, pindah-pindah. Seperti mau pingsan, susah nelan, pegal-pegal tuh, ya, nyesek, muntah-muntah, waduh. Jantung tidak beraturan ada guys, jantung tidak beraturan. Dredek gitu ya, kalau orang Jawa bilang Bang Erik ya, gitu ya. Iya, jadi jantungnya kayak ada 2 macam, jadi kayak jantungnya kayak duk 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 duk. Jadi detaknya nggak beraturan, ada detaknya beraturan, cuman kenceng, duk 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 duk. Wah itu itu serem banget ya. Sampai kayak mau mati gitu ya, Coach Erik ya? Iya, betul. Emang aku pikir juga mau mati. Waktu aku keluar kantor di 2008 aku sempat kumat pertama kali, pakai obat psikiater, nggak belajar sama sekali, nggak belajar psikoterapi, nggak tahu. Saya belum tahu hipnoterapi itu, belum tahu meditasi, saya aja belum tahu ini kenapa gitu kan ya. Tahu cuma minum doang. 2011 kumat lagi, makanya langsung belajar, ini saya kenapa ya? Ini kayaknya ada yang mesti dipelajari nih, nggak bisa hanya minum obat doang nih, kayaknya mesti ada yang salah nih gitu. Baru tuh ketahuan tuh. Ada juga yang menyampaikan secara emosi nih Coach Bram, tiba-tiba mau nangis.
Iya, tiba-tiba depresi Mood sama ya, anxiety itu mood teman. yang temen ya, bener ya, itu Itu bisa teman baik. bisa jadi ini ya, jangan ya, pengen ngomong saling melengkapi ya janganlah gitu ya. Teman baik aja, kadang kalau dia suka ngajak-ngajak depresi, anxiety ada kadang suka ngajakin depresi datang. kangen Oke. ingin Mood dengar swing. kabar duka takut. Oh, kalau ini biasanya ini ya post traumatic syndrome nih ya, karena Heeh. Iya, pernah takut pernah mati Oke. biasanya. Karena Sering rasanya ada kayak mau mati jadi pikiran-pikiran takut tentang mati. kematian, iya kan? Betul. Coach Bram, dan apakah sebetulnya simptom-simptom ini memang sebetulnya sama ya? Apapun nanti diagnosnya, sebetulnya simptomnya mirip-mirip begitu ya Coach Bram? Mirip-mirip, iya betul. Ya, simptomnya ya mirip-mirip. Dia dari sisi afektifnya ada gitu ya, perasaan gitu ya, atau bahkan boleh jadi ada beberapa juga yang dia tuh numb gitu ya, nggak bisa ngerasain terlalu bahagia ataupun terlalu sedih. Ada nggak sih kayak gitu? Ada, Teman-teman? ada. Jadi dia numb gitu ya. Numb itu Nggak bisa apa ketawa ya? juga. MB gitu bahasa Inggrisnya tuh. Sampai ada yang ada tuh. Oh, ada Bang Erik. nggak bisa senyum gitu ya Coach Bram ya? Senyum sih, cuma kalaupun ketawa tuh nggak bahagia, nggak lepas. Nggak gitu lepas. loh. Ada aja kayak yang nahan dia tuh. Jadi dia nggak bisa bahagia, tapi sedihnya pun juga enggak. Nggak gitu. bisa, iya betul. Dia nggak bisa tertawa, nangis ada juga. Oke. Teman-teman berarti banyak Coach Bram yang memang atau mungkin ini pengalaman ya, saya tidak tahu apakah saat ini atau memang 3 bulan terakhir ya. Iya. Dan ini terus saya Coach Yun double ya? Ya. Itunya ya. Atau juga mungkin ya tadi ya, kayak suasana hati juga cepat berubah ya. Tadi ada yang mudah marah, ada yang mudah sedih gitu ya. Suka bengong, gelisah ya. termasuk ini ya, unwanted thought juga ya, termasuk bagian dari lain emosional, fisikal, pikir juga, pola pikir ya, yang aneh ya. Iya, pola pikir sama pola sifat Coach Yun. Pola sifat kita tuh udah apa ya? Orang yang set itu punya sifat yang sama, yang saya riset ya dari 2012 saya riset. Gimana gitu? Perilaku ya ini ya. Perilaku ya. Ya. Iya. Perilakunya tuh sama-sama denial. Terus udah gitu memakai logika untuk semua hal. Bahkan untuk percintaan aja kita pakai logika gitu. Padahal pecinta itu kan pakai hati ya, dia pasti pakai logika gitu. Itu mungkin terus kata kuncinya bukan logika, tapi merasionalisasikan iya, sebenarnya. rasionalisasi. Dan mayorisasi kita tinggi sekali, mayorisasi juga tinggi. Terus ada beberapa dari kita apa tuh yang ngerasa pede banget tuh, apa ya namanya ya? Dia ngerasa paling pinter, paling udah tahu semuanya. Panik? Apa tuh yang kayak orang-orang bipolar rasain tuh? Apa dia ngerasa kayak semuanya kan? Ada lah, dia pinter, dia tahu semuanya, dan kesalahannya adalah dia mencoba mengontrol semuanya. Jadi di saat aku dulu nggak kena anxiety, saya mencoba untuk mengontrol semuanya. Jadi kayak, wah saya tahu nih ke depan mau gimana, saya tahu masa depan saya begini, saya tahu saya hebat, saya tahu saya karir saya akan begini. Jadi saya mencoba mengontrol semua output kehidupan. Nah begitu saya mau panic attack, itu kan rasanya mau mati. Nah di situ saya sadar, ternyata saya nggak bisa ngontrol kematian nih, gitu. Nah di situ saya baru tahu, oke Tuhan saya Allah bukan kepala saya sendiri, mesti gitu. Karena kalau nggak ada gitu nggak bisa hilang itu. Iya. Bener nggak bisa hilang. Kita masih lebih kayak merasa lebih tinggi dari Tuhan gitu ya. Tapi yang Karena saya begini, merasa kontrol semua. Yang menarik tadi bicara tentang kontrol nih Bang Erik ya. Teman-teman atau banyak orang yang ingin mengontrol orang lain, sebenarnya dia itu tidak mampu kontrol dirinya sebenarnya. Iya betul. Ya. Jadi karena dia nggak bisa kontrol dirinya nih, body, mind, emotion, soul, perasaannya dia nggak bisa dia kontrol. Cara dia untuk melepaskan nafsu kontrolnya gitu ya. Dia akan coba untuk kontrol banyak orang. Ini jadi persoalan sebenarnya. Akhirnya ya jatuhnya akhirnya dia jadi ngerasa sendiri, selalu bertabrakan dengan orang lain gitu ya. Dia punya niat baik tapi nggak ya selalu bermasa dengan orang. Akhirnya makin ya babaliet lah gitu ya. Apa mungkin itu ada hubungannya juga ya sama masa kecil kita ya? Makanya kenapa kita mau jadi mengontrol, kita jadi kepengen semuanya mau kita gitu. Mungkin ada hubungan ya sama inner child.
Iya, udah pasti sih biasanya begitu Bang Erik. Itu filter yang Coach Bram ajarin itu ada filter di sini. Iya, kan kuncinya ada dua, unwanted emotion, unwanted behavior, betul kan? Iya. Ketika dan perilaku kita sampai banyak juga ya Fedi itu perilaku, tapi sebenarnya ada dorongan emosi negatif di situ. Ada emotional trap, emosi terperangkap tadi ya, inner child itu ya Mbak Erik tadi sampaikan. Baik, jadi Bergema ini suara saya atau suara siapa ya? ini halo, suara saya juga menggema ya? Iya, Semuanya berarti. semua ya. Yang Suara suara Coach Yuyun gema, suara Coach Erik enggak. iya. Suara saya bergema. Iya. Gema juga Coach. Kalau Coach Erik, Enggak. Coach Erik enggak bergema. Saya cuma pakai satu ini sih. Musiknya boleh dimatiin dulu nggak Coach Lala? Coba. Oke. Bergema nggak? masih bergema. Gemanya di Coach Yuyun sih sebenarnya ini lebih kuatnya ya. Saya juga Nah gema. ini udah berhenti nih gemanya. Udah Bergema berhenti ya. banget di Coach Yuyun. Oh, masih ya? Pakai 2 device Coach Yuyun nggak? Enggak dua device. Suaraku gema nggak? Suaraku enggak kan ya? Nggak. Ya. Bang Nggak, Erik Coach. gema. Bang Erik udah mandi ya, makanya belum enggak bergema. Cek. Oke, sekarang Ini udah oke ya. Oh, oke. Baik, Oh. Coach Bram, berarti ini memang kita harus lebih peka, berarti ya, baik untuk tentang deteksi dini mental illness ini, artinya kita harus lebih peka ya. Suara saya masih menggema nggak? Enggak. Oh, enggak, alhamdulillah. aman, sudah oke. Alarm-alarm fisik, alarm emosional, dan talk tadi ya. Alarm fisiknya tadi sudah di-share, teman-teman tuh lengkap sekali secara fisik, apakah itu fisiologis ataupun memang fisik secara langsung ya. Kemudian afektif tadi mood swing, kemudian berlebih memikirkan sesuatu yang kecemasan berlebihan dan lain-lain, termasuk tadi unwanted thought ya, sulit untuk berpikir jernih gitu ya Coach Bram ya. Iya. Nah sekarang Coach Bram ini suka banyak yang tanya sama saya. Ini kan orang-orang yang katakanlah sudah mental illness nih sekarang, sudah mental illness. Suka ada yang membenturkan dengan ini Coach Bram. Kamu kurang iman, kamu sholat gitu ya. Nah, ini mungkin Coach Erik seperti apa tuh? Karena kan sebetulnya bukan nggak sholat, bukan ini, itu korelasinya gimana ya? Iya. Mungkin saya ini pertanyaan di masyarakat soalnya. Jadi Iya, kalau iya. yang saya sepengetahuan saya, memang juga saya juga waktu pas kena beberapa member juga bilang, wah tuh lu kurang iman gitu. Cuman jadi sebetulnya masyarakat kayak masih menyampur adukan antara kesehatan mental sama kesehatan spiritual. Padahal ini dua hal yang berbeda ya, mental sama spiritual. Jadi kalau ditanya di yayasan aku, ada nggak sih, Rick, guru ngaji? Ada guru ngaji yang bahkan sekarang jadi admin, jadi mentor. Ada nggak sih pengurus gereja? Ada, jadi admin di Kalimantan pengurus gereja. Jadi itu tiap hari, tiap minggu mereka ke gereja loh. Tapi tetap kena. Ada yang pengajar ngaji, ngajarin ngaji, kena juga. Jadi nggak ada hubungan antara kesehatan mental sama kesehatan spiritual. Tapi jika memang spiritual diperbaiki, kan itu paling bawah ya. Spiritual diperbaiki, mental ikut kebaik, energi ikut kebaik, fisik ikut kebaik. Memang benar. Itu the core-nya ya. Kalau di ISQ kan itu core-nya dibenerin semua ke atas benar. Itu. Cuman bukan berarti mentalnya kena, ininya kena. Enggak. Karena mental di sini, spiritual lebih di dalam lagi tuh. Itu sebetulnya. Dan sebetulnya itu kan proses biokimiawi di otak ya Coach Bram. Betul. Iya, jadi memang kita biasanya kalau ketemu sama teman yang misalnya sedang mengalami anxiety, mungkin dia tidak menyadari itu anxiety atau depresi, biasanya yang kita lakukan apa? Ceramahin gitu ya Coach Bram. Makanya yang ngaji betul ini. Padahal yang terjadi ketika dicek ke dokter, memang proses biokimiawi otaknya memang trouble gitu ya Coach Bram ya. Iya, betul. Ya, tadi yang sama ya, betul Coach Yuyun dan Coach Erik sampaikan. Ibaratnya gini deh teman-teman. Kalau saya suka mengambil analogi itu kan kayak balon gitu ya. Kalau misalkan kita ada emosi negatif yang terpendam dalam diri kita, itu kan dia akan
masuk ke dalam sel-sel tubuh atau main muscle istilahnya. Atau gini deh, sederhananya. Saya minta boleh nggak teman-teman angkat satu benda yang paling simple, paling sederhana di sekitar teman-teman. Ini saya ambil remote nih, ini remote nih. Nah, pegang boleh ambil benda apapun lah, boleh apapun lah yang kecil, yang simple ya. Handphone kah, pulpen kah, paling ringan sekalipun. Sudah? Saya mau tanya, berapa sih kira-kira beratnya nih benda yang Anda pegang? Berapa kira-kira? 22. 2 gram kali. 2 gram kali ya Bang Erik ya. 2-3 graman lah kurang lebih. Nah, sekarang saya mau nanya, enteng nggak sih ini? Enteng. Enteng, Coach. Enteng kan? Kalau misalkan saya minta teman-teman pegang ini selama 1 jam gimana? Pegel. Pegel. Oke. 5 jam? Apalagi 5 hari? Kram, kram, ototnya kram. pingsan. Kram. Setahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun? Timbul psikosomatik di mana-mana. Pertanyaan saya gini nih, Bang Erik, Coach Yuyun juga nih sama teman-teman ya. Bendanya setelah 5 tahun, bendanya akan tetap sama nggak sih? Bendanya jadi tetap beratnya 2 gram? Tetap sama? Sama. Sama. Tapi apa yang membuatnya menjadi berat? Stres Otot- karena dipegang terus. Iya, otot-otot di tubuh kita dong. Betul kan? Betul. Otot-otot di tubuh kita yang berubah, fisiologi kita yang berubah. Nah, begitu pula dengan emosi negatif, teman-teman. Perasaan negatif, dia tetap sama segini. Dari dulu sampai sekarang. Tapi kalau itu Anda simpan di dalam tubuh Anda, terperangkap dalam tubuh Anda, tetap 2 gram dia. Masalahnya sih enteng. Masalahnya tetap 2 gram. Tapi otot-otot tubuh Anda yang menahan emosi negatif itu selama bertahun-tahun, itu yang akan akhirnya menjadi bermasalah. Clear ya? Jadi artinya emosi-emosi negatif yang kita rasakan setiap hari itu nggak boleh juga kita abaikan ya, meskipun itu kecil-kecil ya, kecil-kecil. Iya. Tapi kalau banyak terus-terusan gitu ya, dan kita Betul. tidak rilis, jadi emotional trap nantinya, Coach Bram. Emotional trap. Sederhananya sih gini yang kita biasa analogikan kalau misalkan frekuensi radio. Kalau nggak pas tuh kira-kira bunyinya gimana, teman-teman? Zzz, gitu kan. Nih misalnya teman-teman, wah lagi nyetir motor atau nyetir mobil. Tiba-tiba kemudian ada yang nyalip. Kira-kira gimana perasaannya langsung? Kesel. Kesel. Ya. Kesel, sebel, ya kan? Nah, saat itu sebenarnya body, mind, emotion, and soul, tubuh kita ini, human dimension. Manusia ini kan, sepakat nggak sih Bang Erik nih sama teman-teman semua, sama Coach Yuyun juga, manusia ini adalah makhluk yang terintegrasi. Kita tuh bukan karoseri loh. Ya kan? Karoseri itu kayak misalkan mobil. Mobil kalau misalkan mobilnya Bang Erik bannya rusak, kira-kira yang dibenerin apanya? Bannya doang. Betul kan? Kan dia rakitan. Tapi kalau manusia, rakitan bukan? Bukan. Terkoneksi semuanya. Semuanya terkoneksi. Iya kan? Satu bagian dari diri kita yang terluka, maka body, mind, emotion, and soul itu langsung semuanya saling terkoneksi satu dengan yang lainnya. We are integrated well-being gitu ya. Kita ini manusia yang makhluk yang terintegrasi keseluruhannya. Kita tuh bukan karoseri loh teman-teman. Ya. Makanya kalau misalkan ya kayak Bang Erik kan menarik tuh kalau saya lihat programnya ya, di programnya Bang Erik nggak cukup sekedar hanya briefing teknik, tapi kalau misalnya pola makannya masih salah, ya salah. Iya kan? Body, mind, emotion, and soul itu terkoneksi semuanya. Tapi kalau cuma pola makan aja, nggak kemudian kita kelola emosi, ya salah juga. Karena manusia itu integrasi gitu. Nggak bisa kita potong satu bagian aja. Karoseri rumah-rumah ya. Pantas ya kamu. Oke, jadi itu yang harus kita pahami bersama teman-teman. Nah, ketika tadi itu kata Coach Yuyun, ketika kita ada emosi-emosi negatif yang terjadi, yang namanya juga hidup lah. Banyak hal yang di luar dari kontrol kita, betul nggak? Ya. Tapi saya ambil tuh kalimatnya Bang Erik tadi penting ya, menarik ini buat kita highlight. Yang jadi persoalan adalah selama ini kita seringkali ingin mengontrol semua hal. Padahal keterbatasan kita adalah ada banyak hal yang nggak bisa kita kontrol.
Iya nggak? Iya. Ketika Anda marah sama orang di luar sana ketika nyalip, berarti kan Anda sudah mencoba untuk mengontrol orang itu. Sementara kita nggak bisa punya power apapun untuk kontrol orang lain. Hmm. Iya nggak? Artinya si stresor itu pemicu-pemicu emosi negatif itu akan selalu kita temui kapanpun dimanapun gitu Coach. Iya, Oke. itulah tanda kita masih hidup kan? Hidup. Nah, tapi ini juga ternyata perlu skill Coach Bram supaya Iya, emosi-emosi yang kecil-kecil kita dapati sehari-hari ini tidak menumpuk emotional trap sampai akhirnya kita jadi mental illness. Nah, berarti kita perlu skill bagaimana nih regulasi emosinya supaya kita bisa terhindar sampai di level mental illness seperti itu ya. Kira-kira kalau Bang Erik sendiri punya trik and tips nggak? Regulasi emosi yang menurut Coach Erik itu paling nampol kalau buat Coach Erik sendiri gitu ya. Kan setelah rilis pun dari setelah sembuh dari anxiety pun si stresornya tetap ada dalam hidup kita ya, karena kita masih hidup gitu ya. Masih hidup. Nah, kalau Coach Erik boleh sharing nggak seperti apa nih tips meregulasi emosi? Oke, jadi kalau dari aku ya, kalau menurut aku ya ini kebanyakan masyarakat masih pada salah di sini ya. Jadi sebetulnya kan ada 4 ya, ada 4. Satu kesehatan mental, kesehatan fisik dulu, habis itu kesehatan mental, kesehatan spiritual, baru kesehatan finansial. Sebetulnya gitu, guys. Nah, cuman nggak tahu kenapa di zaman sekarang ini kayaknya paling penting finansial. Ini udah salah nih. Ini kalian ngeliat ini udah salah, udah dari kecil udah salah aja. Jika orang tua kalian misalnya dari kecil, kamu harus jadi sekolah yang pinter biar bisa nyari duit, itu kamu diajarin finansial health adalah paling penting. Padahal paling penting adalah physical health. Kalau physical health, kalau fisik kamu sakit, kamu nggak akan bisa menikmatin ini nih. Nggak bisa menikmatin uang yang kamu punya. Waktu saya sakit guys, waktu saya panic attack atau saya kena atau kamu sakit lah COVID lah, berapa uang 1 M kamu punya? Nggak ngaruh. Kalau fisik nggak ngaruh, nggak bisa diapa-apain. Terus yang kedua nih mental. Kalau mental kamu sakit, kamu punya uang banyak, kamu bisa kedugem, bisa narkoba, bisa ke judi. Apalagi kalau spiritual rusak, makin banyak uang. Nih, spiritual kamu rusak, makin banyak uang, makin kacau hidupnya. Udah. Jadi nomor 1, ini dulu fisik dulu. Mental benerin dulu, spiritual harus oke, baru cari uang. Kalau udah kayak gitu udah bener deh. Tapi kalau kita nyari uang dulu, fisik, taruh dulu dah, yang penting saya kerja 24 jam nyari uang. Waduh, nah, yang ada uang yang kamu dapat untuk bayar dokter. Gitu, jadi dibetulin dari situ. Jadi apa ya, fisik dulu lah, kedua mental dijaga, spiritual baru. Gitu. Jadi mindset jadi kalau trik dari Coach Erik berarti mindsetnya dulu, mindset hidup itu bukan tentang uang. Jadi karena kalau udah mikirin uang biasanya stres gitu ya. Kalau uang is oriented itu stres fisik, stres mental gitu ya Coach. Dan uang tuh punya satu ciri yaitu it's never enough. Ya kan, jadi nggak ada kata alhamdulillah di situ, nggak ada alhamdulillah di situ, nggak ada. Tapi yang menarik nih Bang Erik, menarik ini nih. Ini nih memang apa ya? Mungkin paradoks kalau istilahnya Albert Einstein nih ya. Banyak orang tadi sepakat banget Bang Erik nih, keren ya. Banyak orang fokus pada ya sehat secara finansial sampai melupakan kesehatan fisik, emosional, ya mental ataupun apalagi spiritual gitu ya. Jadi dia fokus kerjain itu sampai akhirnya ya kira-kira kita habisnya tuh badan di usia berapa nih Bang? 40-an ya Bang, baru berasa kan? Ya, 40 udah ngobrol ya. Sakit apa nih gitu. Sama nih ya. Pokoknya 30-an kita hajar aja, nggak peduli. Iya, 30 hajar. Nggak kerasa, 40-an baru asam urat kerasa kaki gitu ya. Padahal nih ya. Ini Bapak Ibu boleh nih, kita boleh cek di googling deh ya. At the end semua uang yang kita kumpulin sampai usia ya seumur hidup kita, kalau kita harus ngebayar satu-satu organ tubuh kita nih Bang, kalau bicara sehat finansial ya, sebenarnya nggak cerdas finansial juga ya kayak gitu nih Bang. Ya, karena paru-paru itu harganya 4,2 miliar. Masya Allah. Paru-paru. Ginjal 2,7 miliar. Ya. Liver kita 2,1 miliar. Jantung 1,6 miliar. Ya, kornea mata, wah itu 320 juta tuh katanya. Sumsum tulang 312 juta. Ya, sel telur 168 juta. Usus halus 34 juta.
Darah tuh ya, sekali ini cuci darah 4 juta. Ya, itu sekali. Jadi kebayang nggak sebenarnya yang kayak gitu tuh sebenarnya nggak sehat finansial juga. Sepakat nggak, Bang? Betul. Nempel rambut aja mahal, Bang. Gak usah organ, nempel rambut aja mahal. Nempel rambut aja mahal ya. Iya. Bang kayaknya curcol banget sih enggak ya? Aduh, ya artinya itu nggak sehat finansial juga actually sebenarnya. Ya nggak. Jadi kayak apa ya? Mengejar sesuatu yang utopi lah, yang nggak ada juga sebenarnya. Akhirnya semua itu udah dia dibayar untuk ngebaliin semua. Jantung rusak dan lain sebagainya rusak. Jadi udah kita bayar lagi, habis lagi semuanya. Kan banyak banget yang kayak gitu. Iya nggak? Oke. Itu Keren bagi banget. yang masih remaja itu guys, tuh didengar nih Nah, guys. Tadi ada Bang, yang gue dari SD udah anxiety, aduh. ya. Tanam bulu mata juga mahal kata. Belum mata. Siap. Ini Coach Mario Polda nih, Coach Pur. Tanam bulu mata udah gitu 2 hari nggak boleh dipegang, ya nggak boleh nangis, nggak boleh mandi. Rusak lagi tanamannya. Itu cuma bulu mata. Jadi kita ini kadang lupa ya bahwa Allah tuh, bahwa Tuhan tuh sudah kasih kita tuh nikmat tuh luar biasa. Iya nggak sih? Sepakat tuh sama Bang Erik ya. Jadi kita tuh suka lupa nih. Jadi ya mohon maaf nih, bukannya kita kemudian melakukan monetizing nih dalam diskusi kita. Tapi kadang kita tuh baru sadar kalau itu dijadiin rupiah. Iya nggak sih? Betul. Baru sadar bahwa itu penting gitu. Oke. Baik, menarik ya. Jadi yang pertama, mindset itu sendiri yang harus kita betulkan ya, tentang mindset kehidupan. Life is not about money gitu ya. Tapi kita juga harus prioritaskan kesehatan spiritual tadi ya, fisik dan mental. Oke, good. Kemudian Coach Bra, misalnya stres itu kan salah satunya misalnya dari marah nih. Yang memang akhirnya memicu penyakit juga nih dari marah. Nah, untuk meregulasi emosi itu kan banyak ya, ada marah, ada sedih, ada takut, ada cemas gitu ya. Nah itu mungkin ada trik-trik juga dari Coach Bram gimana sih meregulasi emosi. Contohnya saja marah gitu ya, supaya kan marah juga kan ternyata bisa menurunkan imunitas ya. Nah, marah 1 menit bisa menurunkan imunitas selama 6 jam gitu ya. Nah itu regulasinya gimana Coach Bram? Iya, ini menarik nih Coach Yuyun. Ya tentunya ini kan body, mind, emotion, and soul gitu ya. Tadi Coach Mbak Erik juga sudah sampaikan bahwa pentingnya kita jaga kesehatan fisik. Kalau teman-teman boleh cari ya di googling juga, itu risetnya Emran Meyer tentang second brain. Ya itu adalah bahwa ternyata lambung manusia itu kan second brain ya. Jadi makanan-makanan yang kita pilih itu kan menghasilkan hormon. Ya, hormon di tubuh kita yang kita perlukan untuk ini kan ada hormon bahagia kan, ya, hormon kebahagiaan. Pertama adalah tubuh kita lah kita jaga ya. Tadi seperti makan sesuatu yang baik dalam tubuh kita. Ya nanti silakan lah masing-masing ada caranya, tekniknya sendiri di ahli gizinya gitu ya. Tapi yang pasti makanan-makanan sehat itu membantu kita untuk menumbuhkan hormon di tubuh kita. Hormon-hormon baik, endorfin, oksitoksin, serotonin, ya, dopamin juga bagian di dalam yang kita perlukan sebenarnya. Ya, itu kan hormon kebahagiaan semuanya. Kemudian setelah itu olahraga, ya, olahraga 20 menit itu membuat kita menghasilkan hormon serotonin selama 9 jam loh. Ya, jadi 20 menit sehari itu 9 jam untuk 1 hari. Kayaknya 9 jam itu lumayan lah ya gitu ya Bang Erik, untuk kita tuh tetap happy dalam 1 hari ya. Supaya kita tetap terjaga gitu. Itu 9 jam tuh itu oke banget loh. Jadi cuma 20 menit sebenarnya kita exercise tubuh kita ya. Kemudian kalau secara emosional yang terjadi gini. Tadi yang diskusi kita di awal, kita seringkali ingin mengontrol sesuatu yang nggak bisa kita kontrol, teman-teman. Ya. Jadi kalau kita mau coba analoginya gini, definisi masalah itu apa sih? Definisi masalah teman-teman, boleh ketik di chat Zoom dong. Nah, definisi masalah buat teman-teman apa? Oke, definisi masalah apa kira-kira buat teman-teman?
gap antara harapan dan realita. Wah, keren Mbak Fenty. Hal yang harus diselesaikan, ingin sesuai sesuatu yang bikin pusing. Sesuai dengan ekspektasi. Ya. Sesuai dengan ekspektasi. Yes, ya tadi gap, masalah itu adalah gap, selisih antara realita dan harapan dan ekspektasi. Oke, realita, ekspektasi. Di selisihnya ini itu adalah masalah. Artinya kita nggak punya masalah bila realita kita sesuai dengan ekspektasi kita sesuai dengan realita. Realita. Ingat loh, ekspektasi beda dengan harapan. That's a different thing. Kita clearkan ini dulu ya. Ya memang kalau dalam bahasa Indonesia itu kayaknya mirip-mirip gitu. Kalau dalam bahasa Inggris itu dua hal yang berbeda. Ya, antara hope dengan expectation gitu ya. Itu dua hal yang berbeda ya. Oke, jadi ketika kenapa banyak orang yang akhirnya tidak bisa meregulasi emosinya nih ya, kalau istilahnya Coach Yuyun, atau kita nggak bisa mengelola emosi kita karena kita punya ekspektasi jauh lebih tinggi dibandingkan realita. Kita mau mengontrol realita, please ya. Ada banyak hal realita dalam diri kita yang nggak bisa kita kontrol. Ya even tadi menarik dari Bang Erik juga ya. Jantung kita ini aja kalau mau berdebar juga nggak bisa kita kontrol, ya kan? Bisa. Lambung kita mau naik nggak bisa gitu ya. Tubuh kita aja banyak hal di tubuh kita ini yang nggak bisa kita kontrol teman-teman ya. So jadi yang terpenting adalah pertama acceptance, menerima realita yang ada dulu itu sih kunci sebenarnya, menerima realita ya. Contohnya gini nih, siapa yang kemarin nah, ini kemarin tuh dua hari yang lalu ya kayaknya, atau 3 hari yang lalu ya, 2-3 hari yang lalu yang kejebak macet di Jakarta, siapa ada yang Banjir kejebak ya, banjir? banjir. Itu Bang, saya dari bandara itu Aduh, ke Depok, oke. Itu berapa banyak orang yang stres di situ, betul kan? Ya. Berapa banyak yang memang sudah punya gejala anxiety atau depression di tengah jalan itu mereka kerasa gitu ya, muncul simptomnya. Oke. Jadi acceptance ya Coach ya. Iya. Poin Jadi pertama respon terhadap masalah acceptance. Kita acceptance realita. Ya udah, waktu saya lihat ya udahlah, nikmatin, ya enggak. Mau marah-marah juga realitanya sama, ya kan? Ya itu kan pilihan sih. Kita bisa marah, kita bisa sebel. Yang malah lucunya adalah banyak orang yang akhirnya marah-marah terhadap sesuatu yang nggak bisa dia kontrol gitu, yang jauh banget nih powernya sama dia, seperti dia bicara tentang kebijakan pemerintah dan lain sebagainya. Oke lah, mau Pemda DKI atau mau Pemdanya masing-masing, atau mau gubernur, atau misalkan mau nasional sekalipun, yes, Anda boleh ngomel-ngomel tentang itu semua. Tapi pertanyaannya, hari itu saat itu macetnya sama nggak? Banjirnya sama nggak? Sama, nggak berubah. Ya, ada yang berubah kok selama kita marah, ada yang berubah, tensinya aja naik, tensi. Ya, jadi tensinya naik, udah susah, malah nambahin susah sendiri. Nambahin racun, betul ya. Tadi nurunin imunitas gitu ya, sesak napas. Kenapa? Karena kalau kita lagi marah kayak gitu kan, emosional, oksigen ini ketika dalam keadaan stres, oksigen itu akan tarik lebih banyak, otak kita lebih banyak oksigen dari darah ya. Makanya saturasi itu akan pasti turun gitu ya. Jadi kita jadi sesak napas dan lain sebagainya. Ya, atau kepala keleyengan, kena kurang udara karena ya memang dia perlu udara lebih. Nah, jadi we have to accept dulu nih keadaan realita yang ada. Nah, ini ada pertanyaan nih ya. Toxic, oh gitu ya, oke. Maksudnya kalau di dalam lingkungannya toxic, menghadapi toxic people, oke. Ini kayaknya dua hal yang berbeda ya. Kita bahas nanti nih yang ini ya, yang toxic people ya. Oke, tapi kalau misalkan teman-teman untuk yang toxic ya, pertama ya sama, acceptance, terima bahwa ada orang toxic di sekitar Anda. Anda harus realize dulu itu. Nggak bisa nyumpel mulut dia lagi ya? Nggak bisa. Kita nggak bisa ngerubah orang lain udah. Bisa. Itu intinya. Iya, intinya itu. Kita nggak bisa gitu loh, Mas Jun. Jadi kita acceptance dulu tuh, terima dulu realita yang ada. Ketika kita udah terima realita yang ada, kita bisa bersikap lebih baik.
Ya ini kalau dari sisi neuroscience itu kan informasi yang diambil oleh amigdala itu kan self defense mechanism. Yaitu kayak Bang Erik tadi bilang, kayak dikejar anjing, tapi anjingnya nggak ada. Sebenarnya amigdala tuh lagi ambil alih, ya kan? Amigdala lagi ambil. Kita dalam keadaan survival mode, ya. Dan dalam keadaan survival mode, jantung berdebar lebih cepat, mata darah mendesir, wah pokoknya kita dalam survival mode lah. Tapi sebenarnya keadaannya safe, iya nggak? Itu kan jadi persoalan sebenarnya. Ketika survival mode padahal lagi safe. Nah, hingga kalau kita sudah bisa accept dan terima dulu, apa yang terjadi? Ya, dia akan menggeser informasinya ke belakang. Ini jadi korteks kita yang akan mengambil alih. Terus caranya gimana bisa acceptance? Ya, kita harus tenang dulu sih, relaksasi dulu. Jangan sampai gelombang otak naik ke beta. Breathing teknik aja 3 kali. Ini kalau breathing teknik kayak gini sih, nanti Coach Yuyun nih boleh ajarin nih caranya gimana, ya. Tapi secara konsepsi dari saya pertama adalah tadi teman-teman, kalaupun ada toxic people di sekitar Anda, acceptance dulu, terima. Karena banyak orang gagalnya itu adalah di penerimaan dia. Dia gagal menyadari bahwa oke, orang ini toksik, sikapnya seperti ini, ya udah saya terima dulu. Itu pertama. Kemudian apa? Ya, kurangi waktu kita dengan orang itu. Ya, jangan sampai kita tahu bahwa itu adalah stresor gitu ya. Kemudian kita terima stresor itu, ya sulit gitu ya. Jadi kurangi waktu kita dengan si stresor. Ambil kegiatan-kegiatan lain yang untuk mengurangi stresor itu. Kalau bisa ditinggalin tuh bagus banget ya. Kalau bisa ditinggalin Coach Naning itu memang bagus banget kalau bisa. Ya, sometimes yang agak repot itu kalau misalnya yang toksik atau stresornya itu adalah keluarga, kan gitu. Pasangan. Tinggalin. Pasangan. Iya. Padahal udah punya anak, iya kan? Jadi apalagi kalau misalkan yang kayak gitu model-modelnya itu 2 tuh tipenya Bang Erik. Coach Yuni yang agak susah nih yang ditinggal hingga akhirnya dia ada dopaminnya kan terpicu jadi nyandu juga gitu ya, nyandu disakitin. Kenapa? Karena dia love bombing dulu biasanya. Love bombing ya. Jadi orang itu akan dia dibom dengan cinta, dengan perhatian, dengan kasih sayang, gift dan lain sebagainya, tapi setelah itu dia abuse. Ya, kenapa? Karena dia punya needs untuk abusing orang kan gitu ya. Dia ingin dirinya tuh bisa mengontrol orang lain karena dia nggak bisa mengontrol dirinya ya. Jadi akan kontrol orang luar biasa, dia abuse. Nah, tapi untuk supaya membuat orang dia love bombing lagi, abuse, love bombing lagi, abuse. Si victim, si korban kalau udah sekian lama dia bisa menikmati loh posisi itu. Oke. Jadi Coach Bram tadi salah satunya setelah gimana supaya acceptance, tipsnya gimana cepat acceptance tadi yang pasti perlu menetralisir dulu gelombang otak ya, karena kalau lagi sedih, marah, cemas, takut itu berarti kan gelombangnya sangat gamma. Maka mindful breathing atau tarik nafas panjang bisa membantu untuk setidaknya menetralisir otak ke yang lebih rileks gitu ya. Setelah itu baru kita bisa berpikir, kita bisa mengenali emosi kita, apa sih yang sedang kita inginkan sih sebenarnya gitu ya. Tadi marah itu ada want to control, apalagi want to safety, ingin karena merasa terzolimi gitu ya, dan lain-lain. Setelah itu baru kita berikan ruang untuk kita merilis emosi kita. Toolsnya bisa banyak ya Coach Bram ya? Banyak ya. Menulis gitu ya. Kalau saya tipe yang cocok dengan menulis Coach Bram. Oh, oke. Menulis gimana tuh? Plong gitu ya. Jadi kalau sedang merasakan sesuatu yang nggak nyaman di pikiran, di perasaan itu, saya sadari dulu, oh iya, saya sedang tidak baik-baik saja. Saya terima, oke, saya sedang tidak baik-baik saja. Kemudian kita alirkan rasa itu. Kalau saya senangnya nulis, waduh, saya awalnya dulu saya nulis di diary Coach Bram. Tapi saya dikasih tahu Coach Nia, ternyata di diary itu, karena kan isinya 2 ya, ada yang negatif, ada yang positif. Jadi sebaiknya diary itu diganti dengan jurnal syukur. Kalau kita mau ngomel-ngomel gitu, buat aja kertas yang sendiri yang setelah kita puas gitu ya, kita buang gitu ya. Karena itu ada sampah emosi negatifnya.
Dan setelah dibaca lagi ya Coach Ram, setelah waras gitu ya dibaca, itu emosi negatifnya itu setelah menulis dari paragraf awal sampai paragraf akhir itu udah beda gitu ya. Yang awalnya mungkin kesel, lama-lama ke bawah mulai positif gitu. Kalau saya sukanya dengan writing. Mungkin teman-teman berbeda, silakan, ada yang suka mungkin meregulasinya dengan ngobrol sama diri sendiri di depan kaca gitu. Oke, sedang merasakan emosi negatif, tapi kan kehidupan harus tetap berjalan nih gitu ya. Jadi gimana dong gitu. Ngobrol sama diri sendiri, menjadi coach untuk emosi kita gitu ya. Nah, teman-teman bisa banyak tools untuk merilisnya. Oh, ini Bu Meria nih menyalurkan dengan menyikat kamar mandi. Bersih nih kamar mandinya. Katarsis tuh, katarsis. Katarsis itu ya, katarsis. Saya apalagi kalau misalkan sebel sama suami, yang buat nyikatnya itu sikat gigi suami. Aduh. Prahara lagi ya habis itu ya. Okay. Ada yang melukis. Kalau Coach Erik gimana Coach Erik? Apa sih yang biasa dilakukan nih untuk katarsis sih sebenarnya? Aku kalau katarsis aku lebih ke rilis emosi gitu satu. Cuman kalau untuk yang masalah toksik ya, toxic people, kalau aku sih mikirnya karena aku udah ngerubah sekali lagi mindset ya, aku udah ngerubah mindset bahwa nggak ada orang yang baik, nggak ada orang yang buruk, semua sama aja. Apa yang kita lihat itu ya sama aja gitu istilahnya. Jadi aku nggak ngebiarin diri aku kena racun sendiri. Jadi gini, di zaman sekarang sudah ada teknologi ya. Kamu bisa cek, kamu silakan marah 5 menit secara parah ya, secara intens. Coba marah 5 menit secara intens, lalu cek darah kamu ke rumah sakit. Kamu bisa tahu itu semua naik semua. Mungkin gula naik, kolesterol naik, tensi naik, semua hancur, isinya hancur. Jadi orang yang marah sebetulnya dia minum racun. Nah, cuman begitu misalnya ada orang toksik, teman kita toksik, terus kita kesel sama dia. Saya kesel nih, gue kesel sama lu nih. Pokoknya gue pengennya lu deh sakit deh. Padahal enggak, kita yang sakit. Karena gue kesel sama lu yang minum racun. Gue kesel sama lu minum racun. Kita ngeliat di jalan ada motor nget. Gue kesel sama motor minum racun. Yang minum racun kita loh. Orang yang naik motornya lebih kita tuh nggak minum racun. Jadi kalau kita sadarin itu, kita harusnya mikir, oke, gue minum racun nggak untuk ini? Kalau memang worth it, ngapain? Tapi setahu saya kan nggak pernah bisa worth it ya. Iya. Tapi memang emosi itu adalah sebuah ekspresi. Jadi kayak marah, ya udah kita marah langsung. Jadi jadi gini, kalau aku marah itu boleh guys, yang nggak boleh marah-marah. Yes. Marah boleh. Marah itu. Marah boleh. Iya, kalau kesel nih disalip kesel sekali, boleh. Emang itu ekspresi ya. Cuman kalau marah-marah sampai buah kaca sampai nah itu jangan gitu ya. Gitu, sedih boleh, kalau sedih-sedihan nggak boleh. Gitu, kalau aku gitu. Jadi disadari itu, udah gitu kita tahu, ini orang sebetulnya nggak ada orang toksik, nggak. Itu cuman perbedaan pendapat aja. Iya, perbedaan pendapat dari kita. Kayak dulu dari kecil saya disuruh sama orang tua saya, Erik jadilah orang yang pintar. Pokoknya papa pengen kamu jadi orang yang pintar. Dari kecil orang tua saya ngomong gitu. Jadilah orang yang pintar. Begitu gede, saya mikir gini, yang paling ngancurin bumi ini hancur nih kan, dengan pertambangan, hutan dibabat, air dipolusi, yang bikin hancur bumi siapa? Orang pintar atau orang bodoh? Orang pintar. Jadi ngapain sih jadi pintar? Ini sih biasa aja, cuma saya sadar gitu bahwa bumi itu punya semuanya gitu. Gitu. Saya bahkan untuk belajar mengenali semuanya sama. Saya main game Mobile Legends kebetulan. Saya harus bisa menerima kalau saya kalah sama saya menang, itu rasanya harus sama. Kalau rasa saya kalah dan menang sama, itu udah bagus, udah. Ya dilatih dari situ. Dan saya harus tahu juga kenapa. Jadi pas saya anxiety dulu ya, pas saya anxiety saya di rumah doang, nggak bisa keluar rumah 2 tahun. Ada semut saya injek mati semutnya. Terus saya mikir gini, oke, kenapa saya nginjek semut? Saya tidak merasa bersalah. Tapi kalau saya ngebunuh gajah, saya merasa bersalah. Kan dua-duanya punya nyawa. Dua-duanya punya Tuhan. Nah, itu saya mesti samain rasanya. Gitu. Jadi kalau udah segitu, kita udah sama, berarti tidak ada dualisme, jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Jadi kita ngelihat bumi itu ya udah emang begitu gitu. Karena orang yang paling merasa dirinya benar dan dia punya pinternya tinggi, merasa dirinya benar, punya pendukung, itu adalah dia ngancurin satu Eropa loh. Kita sebutnya Hitler loh. Ya kan? Itu kan orang paling pintar dan dia ngerasa dia benar loh. Saya benar. Menurut
my forefather bilang katanya begini. Dia serang satu Eropa. Berapa orang mati? Berapa orang dibunuh di dalam gas racun hanya gara-gara satu orang pintar yang ngerasa benar. Nah, jadi itu mesti dibenerin dulu. Jadi labeling toksik ini sebenarnya persepsi ya. Segala sesuatu di dunia ini netral. Yang menganggap ini toksik, ini baik, itu persepsi kita gitu ya. Betul. Kalau saya mikirnya gitu. Jadi istilahnya nggak ada orang toksik, nggak ada orang apa. Ada yang nggak cocok sama nggak cocok, ya ada. Cara kita berpersepsi sangat menentukan respon kita. Kalau seandainya, misalnya orang yang toksik tadi dikatakan toksik itu, kita beresponnya seperti ini. Oh, malah kasihan. Berarti ini orang belum punya kecerdasan emosi. Boleh jadi dia banyak trauma di masa kecilnya. Itu akan sangat berbeda ya meresponnya. Betul. Oke. Lagi-lagi skill merespon tadi, Coach Bram ya. Betul. Iya. Oke. Ya, jadi bagi teman-teman yang toksik sama pasangannya, kalian harus ngelihat gue kasihan sama dia gitu, karena mungkin dia punya masalah kecil, karena mungkin dia belum bisa mengontrol emosinya, mungkin dia belum tahu sifat baik sifat buruk gitu. Harusnya kasihan, bukan dihindarin, bukan dicela-celain, bukan. Kita harusnya kasihan, kita harus dibantu dia gitu. Yang menarik sih gini sih Bang Erik, yang menarik bahwa kalau misalkan seringkali mungkin boleh jadi gini ya, sekarang kan toksik itu menjadi satu jadi satu tren viral ya, istilah viral gitu ya. Saya khawatir jangan-jangan dengan mudahnya kita kemudian menghakimi orang lain dengan kata toksik loh. Ya, betul. Gitu. Padahal belum tentu dia toksik, ya nggak? Jangan-jangan kita sendiri yang toksik. Pola pikirnya kita yang toksik. Ya kan? Ya kan dunia itu tergantung bagaimana kita melihat sebenarnya. Ya apalagi kalau misalkan, tapi memang satu sisi yang harus kita realize juga sadari, ya nggak semua orang memang langsung punya kebijaksanaan di level itu, gitu ya. Nggak punya kebijaksanaan di level itu. Kalau kemudian misalnya itu keluarga, ya suka nggak suka, lagi-lagi itu adalah sebuah realita yang harus kita terima dulu. Betul nggak? Ya, satu sisi boleh jadi bukan dia yang toksik, jangan-jangan kita yang toksik, itu dia. Ya. Tapi kalau misalkan itu adalah orang lain yang bukan kemudian menjadi bagian dari family teman-teman, kan kita semua terikat dalam sebuah sistem keluarga nih teman-teman ya. Tapi kalau misalkan itu adalah orang lain yang sebenarnya, ya contoh aja kalau misalkan orang suka utang kayak gitu kan, dan teman-teman ngerasa ngerasa lebih baik untuk menjauh sebentar, ya nggak apa-apa juga untuk teman-teman bisa bersikap lebih baik dulu. Sebenarnya sih di situ ya. Karena nggak semua orang tentunya punya ketahapan kebijaksanaan yang luar biasa, ya nggak semudah itu juga, ya. Jadi kalau dari saya sih tetap oke, kita harus sadari realitanya seperti apa. Tapi kalau memang teman-teman misalnya ternyata orang itu adalah seseorang yang memang sangat mengganggu teman-teman dan teman-teman belum bisa mengontrol diri daripada meledak gitu ya, maka lebih baik coba take times dulu buat teman-teman, ya. Kenapa? Karena emosi negatif itu cuma 90 detik kok gitu. Ya, flash and rush dia. Iya, dia flash and rush cuma dalam diri kita cuma 90 detik kok. Kalau kita bisa kontrol 90 detik itu dengan silence aja dulu, diam nih ya, maka kita bisa take control lagi diri kita. Gitu. Oke. Jadi ibarat gelombang itu, kita sedang bayangkan kalau kita sedang mengalami emosi, kalau kita terhanyut dalam emosi itu, kita jadi gelombang dan ikut terseret. Tapi kalau sedang merasakan mengalami gelombang emosi, artinya kita harus step out gitu ya, Coach Bram ya. Step out sejenak, kita menepi di pantai, memberi jarak kepada gelombang itu supaya kita tidak terbawa arus. Dan menyepi ini membuat logika kita kembali naik. Tadi yang di hijack amigdala tadi, Coach Bram ya. Iya. Oke, luar biasa teman-teman untuk trik dan tips regulasi emosi. Mudah-mudahan teman-teman bisa coba praktekkan ya. Tadi mulai dari bagaimana merespon, skill merespon supaya bisa memberikan respon yang positif terhadap apapun yang di luar kontrol kita gitu ya. Kemudian tadi menurunkan gelombang otak dengan nafas, mengolah nafas. Kemudian setelah itu kita katarsis atau mengalirkan emosi dengan macam-macam. Tadi lucu-lucu tuh, ada yang beres-beres gitu ya, ada yang ngomel salah satu bentuk katarsis. Jadi
boleh ngomel, tapi ngomelnya ya udah di depan kaca, di dinding, di mana gitu ya. Karena kebutuhan emosi saat marah itu salah satunya bisa dialirkan dengan ngomel, betul ya. Jangan. Nah ini usul buat laki-laki nih, buat laki-laki Coach Yuyun. Kalau saya mau tanya nih sama teman-teman ya, mana yang lebih rentan stres, wanita atau perempuan? Ini kalau bicara tadi ya. Laki-laki. Laki-laki atau perempuan yang rentan stres? Boleh ketik di chat Zoom. Alasannya kenapa? Laki-laki tidak pandai ini ya, laki-laki pemikir, betul. Kemudian tidak pandai merilis, mengkatarsiskan emosi ya, Coach Bram ya. Iya, jadi memang riset 50 tahun nih Bang Erik ya. Jadi riset selama 50 tahun ada jurnalnya bahwa ternyata wanita itu memang rentan stres karena hormonal kan, teman-teman ya. Wanita tuh ya kalau lagi PMS coba aja, berani nggak? Bertanduk. Kalau udah istri lagi PMS udahlah kita mah freeze aja, diam aja gitu ya. Tapi menariknya dalam riset ini laki-laki lebih banyak yang bunuh diri. Kenapa? Karena laki-laki biasanya kita ini terjebak dengan konsep maskulinitas. Ya kan? Ya jujur aja saya sendiri sih masih dalam proses berlatih ya, karena saking kuatnya kita dididik ketika jadi laki-laki itu dari apalagi orang Asia, jadi laki-laki nggak boleh cengeng. Boleh cengeng, ya. Ya nggak boleh melepaskan emosi gitu ya, nggak boleh, pokoknya ditahan, dijaga gitu. Itu padahal ini kebutuhan dasar ya Coach Bram ya, mengekspresikan emosi, sedih, marah. Dan kalau kita tidak diberikan ruang untuk merasakan emosi ya akhirnya seperti Rian, Coach Bram. Ya. Akhirnya terus tidak dia udah 6 gitu kan. Iya. Udah akut itu ya. Betul. Nggak bisa sudah ngerasa, nggak tahu lagi, punya perasaan, kasihan, sedih, takut, nggak ada lagi. Nauzubillah. Oke, jadi beruntunglah kalau teman-teman saat ini sering merasakan sedih, takut, cemas, bahagia, marah, berarti kita masih manusia normal. Tapi kalau terlalu over, terlalu cemas, suka marah-marah, terlalu sedih, itu depresi. Nah, maka tadi kembali lagi, kenali alarm tubuh kita berbicara. Nah, terakhir Coach Bram, seandainya nih, kan memang sudah terlanjur nih, sudah jadi mental illness nih, gimana ya? Kira-kira ada nggak sih solusi yang mungkin bisa di-share ke teman-teman? Kalau udah seperti ini, apa yang perlu dilakukan? Ya, kalau saya sih selalu percaya bahwa yang namanya kalau Tuhan itu sudah menciptakan kehidupan dalam hidup kita, kita selalu bisa menjadi lebih baik. Sepakat nggak? Ya, selalu ada cara bagi kita untuk menjadi lebih baik. Nah, tadi kan di atas juga ada banyak yang curhat nih, case-case-nya gitu ya. Baik itu yang dialami oleh dirinya sendiri, atau kemudian juga dari suaminya atau istrinya gitu. Yang pasti, endapan emosi negatif atau emotional trap yang sudah bertahun-tahun ada dalam diri kita, itu kan pasti akan jadi penyakit ya. Apalagi kalau misalkan itu sudah bertahun-tahun, sudah lama, semenjak kita kecil, dan kemudian hingga manusia itu kan, kita ini adalah orang yang makhluk yang paling adaptif, sepakat nggak sih? Ya. Sepakat. Manusia ini makhluk yang paling adaptif, teman-teman. Manusia ini adalah makhluk yang selalu bisa keluar dari semua permasalahan, ya. Hingga kita terus bertransformasi ya dalam hidup kita semenjak kita dari zaman purba sampai hari ini. Intinya dan kita tetap survive, ya. Manusia tetap survive. Ya, sekalipun katanya sih kalah nih survivalnya manusia dengan kecoa gitu ya. Iya. Iya. Ya, kecoa tuh dari zaman purbakala tuh Bang, dari zamannya dari zamannya dinosaurus gitu. Makanya saya kalau ngeliat ada kecoa di rumah, ya udahlah bersahabat aja lah. Ditepuk 1, 10 dia lahir ya kan. Ya, intinya tapi saya bahwa manusia tuh agile, manusia tuh lincah. Kita selalu beradaptasi. Nah, kemampuan kita untuk beradaptasi tubuh kita menyeimbangkan ini juga seringkali akhirnya kalau nggak kita kelola dengan baik justru malah menjadi senjata makan tuan gitu. Apalagi kalau misalkan contoh itu trauma sudah dari kecil hingga kemudian terbiasa untuk kita tidak mengeluarkan hormon endorfin, hormon kebahagiaan, ya. Akhirnya brain kita makin lama kan makin terbentuknya seperti itu.
Nah, di beberapa kayak misalkan hingga perlu dengan beberapa top up obat-obatan dan lain sebagainya untuk mentop up hormon endorfin itu. Ya, itu kalau memang diperlukan. Tapi kalau memang semakin lama kita latih lagi diri kita, kalau saya percaya kita selalu bisa melatih. Ya, kita selalu bisa melatih lagi. Sekalipun setiap orang pasti beda-beda dong, tergantung dari tingkat apakah kemampuan dia memproduksi hormon kebahagiaannya atau tidak, ya brainnya, otaknya seperti apa, ya itu kan tergantung juga. Kalau memang sudah yang harus pakai gunakan obat, ya tetap harus melatih secara natural juga kalau menurut saya. Dan saya akan percaya bahwa semakin sering kita melatihnya, maka hormon itu akan bisa kita latih ya, dengan lebih baik. Jadi kalau ditanya gimana, kalau memang yang sudah divonis dia depresi, anxiety, saya selalu yakin bahwa Tuhan pasti akan selalu kasih tahu jalan kalau kita berusaha. Ya, termasuk juga teman-teman ikut seperti ini pun itu menjadi salah satu bagiannya, betul nggak? Ya, Betul. sekalipun memang kalau misalkan tadi di sini ada yang bipolar dan lain sebagainya, ya memang ada juga yang menyatakan kalau bipolar itu seumur hidup karena memang nggak bisa lagi memproduksi hormon endorfin dengan sempurna. Namun dengan terapi-terapi yang dilakukan sebenarnya itu membantu kita lagi dan melatih brain kita untuk kembali memproduksi hormon kebahagiaan. Ya, dengan terapi-terapi ya kalau misalkan ini kan dalam ranah kita nih hipnoterapi gitu ya. Nah, ini Bang Erik ditunggu nih segera nih untuk BNSP-nya ya. Ini dari Polda nih udah banyak nih, ada Bu Wuri tadi ya, ada Pak Toha tadi saya lihat juga ya. Nah, jadi artinya bahwa dengan kita melakukan terapi, kita berusaha untuk melepaskan beban mental, beban emosi negatif yang terperangkap dalam diri kita. Ya, itu kita melakukan rilis. Tapi sebelum rilis, kita harus merelaksasi fisik, mental, dan pikiran dulu. Ya, jadi kita relax, kemudian kita rilis. Nah, kalau sudah rilis, baru kita bisa reconnect. Ya, reconnect dengan siapa? Reconnect dengan Tuhan dulu, reconnect dengan diri kita, reconnect dengan orang lain, baru kemudian kita reconnect dengan alam semesta. Ya. Jadi ketika kita sudah melakukan itu, saya yakin kok percaya bahwa kita akan selalu bisa bertumbuh menjadi lebih baik. So, untuk para pejuang mental health, kalau dari saya tetap semangat, ya. Cari support system juga itu penting, teman-teman. Ya, satu, lakukan intervensi dengan terapi. Kalau yang memang sudah perlu obat juga obatnya dikurangi, nggak bisa langsung dipotong begitu aja, ya. Kemudian support system itu penting, yaitu lingkungan yang memahami teman-teman, yang memahami keadaan teman-teman dan kondisi teman-teman. Termasuk di Yayasan Insight Indonesia ini, saya akan percaya Bang Erik juga membuat itu karena ingin bahwa ada support system nih buat teman-teman yang anxiety, betul nggak? Betul. Ya, itu dia. Kenapa? Karena memang tadi kesehatan mental ini masih menjadi seolah-olah tidak mendapatkan tempat yang sama seperti penyakit fisik, iya nggak? Ya, betul. Ya, kalau misalkan Anda capek, Anda sakit, Anda izin ke kantor, orang akan bisa langsung ngasih izin. Tapi kalau Anda lagi katakan, ini tiba-tiba saya lagi kambuh nih, tiba-tiba saya kok pengen nangis saja, itu pasti orang nggak akan kasih. Teman-teman sulit ya di Indonesia ini tiba-tiba dapat izin, ya udahlah selesaikan dulu kesehatan mental Anda. Itu kayaknya nggak kayak gitu ya. Iya. Masih belum kita sampai ke tahapan itu ya. Itu kenapa tuh Coach Bram begitu ya? Jadi kayak aku sakit misalnya COVID ya. Wah, kena COVID, orang kasihanin saya. Fisik ya. Oh, kasihan. Iya, tapi kalau anxiety, lu cuma gitu doang. Aduh, kayak dicemooh, dicela, ya kan? Itu tuh heran deh. Itulah kenapa I hope ada. Jadi mungkin itu perjuangan kita semua untuk I hope Yayasan Anxiety Indonesia inilah perjuangan kita. Betul nggak? mengedukasi. Sama satu lagi yang paling penting. Aku di seminar aku selalu ngomong gini. Bagi teman-teman nih, aku tanya dulu kan, mana yang paling penting, kesehatan mental atau kesehatan fisik? Kesehatan mental Bang, pada jawab gitu kan. Terus saya tanya, oke, kalau kamu sakit fisik, berapa juta yang kamu mau habiskan untuk sembuhkan sakit fisik kamu? Ada yang bilang 5 juta, 10 juta. Oke, kalau mental kamu sakit berapa? Ikut seminar aja nggak mau, makanya saya bilang bingung. Katanya paling penting mental. Ya. Betul sepakat itu. Aduh, tapi yang ada lucu lagi gini Bang, lucu lagi. Ya kan yang namanya psikosomatis kan kalau ke dokter kan nggak bisa ke Nggak, normal, ya. Normal, iya kan?
Ya, tapi mau buang itu jutaan ini rupiah, bahkan puluhan juta, ratusan juta buat ke dukun. Nah, itu lagi ya. Ada juga yang kayak gitu, padahal psikosomatik. Tapi begitu mau itu ikut seminar, ikut program-program kesehatan mental, ya, ikut terapi. Waduh, kayaknya tuh susah banget. Susah banget. Gitu. Iya. Betul, sepakat. Tadi yang diperbaiki tidak hanya fisiknya, tapi juga pikirannya, spiritualnya, mentalnya ya, baru bisa saling sinergi semuanya. Baik, artinya teman-teman ketika memang sudah pun didiagnos mental illness, artinya masih ada harapan, masih ada jalan untuk bisa kita kembali sehat kembali ya. Tadi jika memang diperlukan profesional, ayo berinvestasi, tidak hanya investasi ke dokter ketika sakit fisik, ketika merasakan keluhan mental juga berinvestasi, misalnya investasi pikiran, Coach Bram ya, ikut seminar, pergi ke psikolog, psikiater atau terapis seperti itu, dan support system di komunitas yang saling mendukung, seperti itu ya, Coach Bram ya. Baik. Teman-teman, mungkin sesi webinarnya, Coach Tika, kita masih ada waktu untuk tanya jawab atau memang sudah cukup ya, karena sudah 5:15 ya, karena ada grup Coach Bram, jadi teman-teman ini sebagian besar sudah tergabung di grup, jadi kalau teman-teman ada yang memang di setelah sesi ini masih belum tuntas, ada yang ingin masih ditanyakan, silahkan boleh sharing di grup gitu ya, karena di grup itu juga banyak sekali ya, hipnoterapis, NLPer yang memang mungkin bisa membantu jawab gitu di situ. Coach Tika, setelah ini katanya ada ini ya, saya kembalikan lagi ke MC. Oke, terima kasih Coach Yuyun, Coach Erik, dan Coach Bram. Boleh tepuk tangan buat semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Keren banget ya, rasanya kalau udah ngobrolin masalah mental health ini nggak beres-beres. Karena saya lihat juga tadi chatnya banjir terus, banyak yang merasakan hal yang sama. Nah, teman-teman semua, dalam rangka Hari Kesehatan Mental Dunia di hari ini, 10 Oktober 2020, kami ISQ dan iHope akan memberikan door prize. Apakah itu door prize-nya? Insya Allah kami akan memberikan free hipnoterapi bagi 50 orang. Tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Orang tahu paham bahwa kesehatan mental ini lebih penting, tapi sedikit bagi yang berani untuk berinvestasi. Namun, sebelum kami berikan caranya, terutama untuk yang di Facebook juga ya, jangan lupa di Facebook pun pastikan kami pun akan berikan hal yang sama untuk yang di Facebook, free hipnoterapi untuk 50 orang oleh teman-teman iHope. Namun sebelum kami informasikan detailnya, bagi teman-teman yang mungkin survivor seperti Coach Erik, sampai akhirnya Coach Erik pun menginvestasikan dirinya, ilmunya untuk membantu banyak orang, untuk menolong banyak jiwa, teman-teman pun boleh belajar yang namanya ilmu ISQ hipnoterapi, sehingga bisa menjadi profesi. Dan sebagai informasi, profesi hipnoterapis di masa pasca pandemi ini sangat dicari, sangat dibutuhkan. Dan kalaulah memang tujuan tadi sempat dibahas ya, bahwa kalau misalnya tujuannya uang itu nggak ada habis-habisnya. Tapi dengan menolong banyak jiwa melalui ISQ hipnoterapi, itu rasanya rezeki yang mengejar kita, insya Allah. Itu yang sudah dirasakan oleh teman-teman para terapis ISQ hipnoterapi. Sebelum saya informasikan bagaimana caranya mendapatkan free hipnoterapi, izinkan saya menginformasikan untuk training ISQ untuk melatih teman-teman menjadi profesional ISQ hipnoterapi. Pelaksanaannya selama 6 hari, dan itu dipandu oleh murid langsung Dr. Argilnya Rustiani oleh Coach Bram. Saya akan informasikan terlebih dahulu. Nah, ini dia informasinya. Saya tayangkan terlebih dahulu. Apakah sudah muncul? Udah. Sudah ya.
Insya Allah training ESQ hipnoterapi certification, dan ini diakui oleh negara, profesi yang diakui oleh negara karena bersertifikasi BNSP setelah berlatih 20 sesi. Insya Allah pelaksanaannya adalah di tanggal 11 sampai 13 dan 18 sampai 20 November 2022. Selama 6 hari ya, dilatih untuk bisa menolong banyak jiwa. Minimalnya adalah, oke, maaf, belum muncul ya. Belum muncul? Belum, Coach. Udah teh. Oh, sudah? Di saya belum muncul soalnya. Maaf. Oke, ini dia. Tinggal diklik lagi ya. Oke. Masih belum bisa saya tampilkan manual ya, maaf. Oke, Coach Ayu bisa dibantu? Di saya tidak muncul. Tadi baru ditampilkan untuk jadwalnya ya. Coach Ayu, apakah hadir di sana? Coach Yun, tadi saya sudah share juga, bolehkah dibantu? Oh, Oke, udah muncul. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ulangi lagi, pelaksanaannya 11, 13, dan 18, 20 November. Investasi normal selama 6 hari adalah 25 juta. Namun, kami berikan 2 pilihan, bisa dilaksanakan secara online maupun offline. Bagi yang mendaftar hari ini, promonya untuk online, biayanya 13.499.165, dan apabila dilaksanakan secara offline, biayanya 18.499.165. Silahkan bagi yang berminat untuk belajar, memiliki profesi menolong banyak jiwa dan profesi yang sangat dicari pada saat ini, silahkan hubungi Mbak Ayu ISQ di nomor tertera yang ada di Zoom. Boleh di-capture dulu ya. Di-capture dulu, nanti silahkan untuk berkomunikasi langsung dengan Mbak Ayu. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih, Mbak Ayu. Dan yang selanjutnya, informasi yang menggembirakan untuk semua, kami akan berikan free sesi hipnoterapi bagi yang beruntung. Silahkan boleh mengisi link berikut yang akan di-share di chat Zoom. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, silahkan diisi. Yang beruntung akan mendapatkan free sesi hipnoterapi senilai. Kalau berbayar nih, nilainya kurang lebih berapa Coach Yuyun untuk per sesi? 1 juta. 1 juta. Nah, untuk per sesi 1 juta. Tapi untuk yang sekarang, dalam rangka Hari Kesehatan Mental Dunia, kami akan berikan untuk 50 orang. Untuk yang di Facebook juga boleh dibantu ya Mbak Ayu, link untuk mengisi free hipnoterapinya. Oke. Siap? Linknya sudah ada ya di kolom chat ya. Silahkan langsung diisi dan silahkan menunggu dihubungi oleh tim iHope. Oke, terima kasih banyak. Waktu sudah menunjukkan pukul 5.22. Sudah menjelang maghrib kalau waktu Indonesia Barat ya. Oke, sebelum untuk berpisah, kita akan foto bersama dulu. Dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Coach Bram, Coach Erik, dan Coach Yuyun yang sudah memandu. Semoga apa yang dibagikan sore hari ini membawa manfaat dan memberikan semangat baru. Jangan menyerah apapun yang dialami, banyak cara, banyak solusi untuk jalan acceptance apapun yang akan yang ada di hadapan kita. Karena diterima ataupun tidak, takdir Allah akan terus berjalan. Betul tidak? Nah, bagaimana sekarang caranya kita untuk menerima takdir apapun yang sudah Allah berikan kepada kita dengan hati yang lebih lapang, dengan hati yang lebih gembira, sehingga apapun yang kita inginkan dengan izin Allah akan datang dengan sendirinya. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang yang terakhir, boleh dibuka videonya. Kita akan foto bersama terlebih dahulu. Di layar saya ada 9 layer ya. Oke, Coach Abri boleh dibantu. Kita akan foto bersama dulu.
kita punya gaya andalan untuk ISG hipnoterapi adalah seperti ini. Boleh Coach Yuyun dibantu seperti ini semua gayanya? Ya, 3. Oke, ikuti sama-sama ya. Oke, Ya. slide 1 ya. 1, 6, 5.